Halo, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan bahas tentang pembelian emas mulia menggunakan koin receh. Jadi di sini kita dengan koin pun kita bisa memiliki emas. Nah, kali ini sih koinnya udah aku selotipin sih. Jadi aku udah kumpulin 500-an, 200-an, 100-an. Jadi itu yang 500 aku isolasiin jadi 5.000, yang 200 sama 100 jadi 1.000. Nah, di sini udah aku selotipin dan udah aku hitung sih, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 35-an, 35 ribuan. Nah, di sini sorry ya kucingku ngerecokin dikit. Jadi di sini yang perlu disiapin sih pertama koinnya. Jadi kalau emang kalian punya koin banyak, silahkan disimpan, terus dikumpulin yang 500, 200, yang 100. Terus habis itu kalian harus sediain selotip dan gunting. Nah, setelah itu kita jajarin. Yang ini yang aku punya koinnya ada yang 1000-an ternyata. 1.000, 500, 200-nya yang paling banyak sama 100-an. Nah, ini kenapa sih aku bisa kepikiran buat beli emas? Karena aku udah sempat ngeliatin story teman aku yang dimana istrinya jual emas yang berukuran kecil. Dimana-mana kita kan tahu kalau emas itu yang paling kecil yang ada di Pegadaian kalau nggak salah itu 1 gram kalau nggak salah. Nah, sekarang ternyata ada loh jualnya itu di bawah 1 gram. Ternyata itu mereknya yang aku tahu sih ada Mini Gold, terus lagi 2 aku lupa sih mereknya apa gitu. Nah, jadi aku tertarik buat beli itu. Sebelumnya sih aku udah pernah beli yang 0,1 gram, tapi aku belinya nggak pakai koin. Jadi aku koin yang pertama kali aku pakai itu adalah buat tabungan di Pegadaian. Nah, kalau yang sekarang yang 30-an ini aku akhirnya coba beli yang emas yang ukuran 0,025 gram. Di sini yang kita dapat itu emas ukuran kecil dan notanya. Nah, jadi ini sih yang seri kalau nggak salah namanya Black Series gitu. Jadi di sini kelihatan ya keterangannya, sertifikatnya emas murni 24 karat ukuran 0,025 gram, dan ini juga bisa di scan barcode-nya gitu. Terus juga dari temen aku sih ada berbagai macam yang dijual, ukurannya 0,025, 0,05, 0,1 dan ukuran yang lainnya. Terus juga ini untuk notanya wajib banget kita punya, karena untuk kita menjual kembali ke reseller kita juga harus dilengkapi dengan nota ini. Nah, kalau di sini kita perhatiin sih ya mini ya, karena juga yang jelas emas ini kan ukurannya emang kecil gitu loh. Nah, jadi emas ini kita bisa kumpulin sampai jumlahnya 1 gram, maka kita bisa nukernya dengan emas 1 gram merek Antam tanpa biaya tambahan ke reseller Mini Gold. Nah, yang ini nih kita lihat perbandingan 0,1 dan 0,025 kayak gimana. Kelihatan sih kan lebih besaran 0,1 dibandingkan 0,025. Nah, gimana? Tertarik nggak buat nyimpen uang recehnya jadi emas? Oh iya, kalau ini adalah tabungan emas dari Pegadaian. Jadi aku juga sempat nabung dengan koin di Pegadaian. Itu caranya sama persis, kita tinggal serahin aja koinnya, nanti kita hitung bareng sama petugasnya. Jadi contohnya kayak gini, contoh aja ya, maklum ini tabungan emasnya masih sedikit. Jadi contoh nih, nabung 50.000 dengan harga saat itu adalah 8.802 per 0,01 gram. Maka yang didapatkan itu sebesar 0,0568 gitu nggak sih? Ah iya benar. Terus juga habis itu berikutnya kita
nabung nih ceritanya 74.000. Ini koinnya ya, yang waktu itu aku pakai nabung itu koinnya 74.000 totalnya. Dengan harga emasnya turun waktu itu jadi 8.670 per 0,01 gram, maka yang didapatkan adalah 0,0854, maka saldo emasnya menjadi 0,1422. Nah, jadi ini juga sama sih, kalau di Pegadaian setahunya aku dia itu akan bisa dicetak emasnya kalau udah nilai 1 gram dengan biaya cetaknya kalau nggak salah 100 ribuan. Kalau nggak salah, kan aku belum pernah nyetak emas ya, karena kan tabungannya belum sampai 1 gram gitu. Nah, jadi kalau kalian punya koin nggak usah buru-buru disimpan, maksudnya nggak dipakai-pakai, itu mending diselotipin terus dijadiin tabungan emas. Gimana? Kalian tertarik nggak? Aku sih tertarik banget, karena aku emang seneng, betul aja emang senang sama emas batangan, tapi ya kita menabungnya sesuai dengan kemampuan aja gitu. Jadi segitu dulu deh gininya cerita dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye bye.